Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selasa 31 Maret 2020, orang nomor 1 di Indonesia mengumumkan skenario untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Skenario pembatasan sosial berskala besar dibuat bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Artinya, berdasarkan peraturan pemerintah, ada beberapa kegiatan yang dihentikan, yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Namun bagi sebagian masyarakat, kebijakan pemerintah ini ternyata memberi permasalahan baru. Masyarakat mulai kehilangan penghasilan hingga ekonomi masyarakat mulai terasa berat. Padahal dari awal virus COVID-19 mewabah di Indonesia, sebagian masyarakat sudah mulai gelisah karena harus berdiam diri di rumah dan artinya tidak mencari nafkah. Kebutuhan masyarakat pun mulai melonjak naik, mulai dari kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan makanan lainnya. Tapi bukan hanya itu, kebutuhan akan perlindungan masyarakat terhadap penyebaran virus COVID-19 hilang bagaikan ditelan bumi. Salah satunya adalah masker. Namun di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan masker, masih ada saja oknum yang memanfaatkan momentum langkanya barang itu. Salah satu kasus terungkap terjadi di daerah Cianjur, Jawa Barat. Pelakunya tak lain adalah pegawai RSUD Pagelaran Cianjur itu sendiri. Pegawai rumah sakit itu mencuri ratusan box masker dari gudang rumah sakit lalu dijual kembali dengan harga tinggi. Mengambil keuntungan dengan maraknya ataupun dengan langkanya si masker tersebut dengan harga yang tinggi. Biasa dijual hanya 70 sampai 100 ribu per box, sekarang ini bisa dijual 200 sampai 300 ribu per box yang isinya 50 helai per box itu. Bersama 3 rekannya, pegawai rumah sakit ini berhasil mencuri 18.000 masker. Masker curian itu dijual mereka ke wilayah Bogor, Jawa Barat. 4 tersangka yang jelas peruntukannya peran maupun perbuatan pidananya. Pertama ada dari salah satu PNS ASN yang kerja di rumah sakit tersebut. Yang kedua ada honorer, 2 orang ada honorer. Yang ketiganya ada salesman yang dimana dia menjual, menampung si masker ini dan dijual ke orang lain. Ironis, di saat masker menjadi kebutuhan mendesak bagi tenaga medis dan masyarakat, masih saja ada oknum aparatur sipil negara yang berani mencuri dan menjualnya hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. Efek pandemi COVID-19 di Indonesia mulai menggerogoti roda perekonomian. Meski pemerintah membuat skenario penanggulangan pandemi ini, namun ternyata malah memberatkan masyarakat. Kepada warga-warga, saya minta strategi pembatasan sosial berskala besar, himbauan di rumah saja, bahkan ada opsi terburuk yaitu darurat sipil. Ternyata membuat masyarakat kecil kebingungan untuk mencari nafkah sehari-hari. Seperti pada pasar di kawasan Jakarta Timur ini. Pasca keluarnya keputusan pemerintah, di pasar ini terlihat sepi. Banyak petugas mulai dari tingkat kecamatan, TNI, dan Polri terlihat berjaga-jaga di tengah pasar. Para pedagang dilarang untuk membuka lapaknya
karena dikhawatirkan akan terpapar virus COVID-19. Sayangnya, para pedagang yang merasa perlu mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya tetap saja berusaha untuk berjualan dengan mengabaikan wabah virus mematikan ini dengan alasan kebutuhan ekonomi. Abang kan ada anjuran juga dari pemerintah nih untuk tetap di rumah, nggak dagang. Nah, abang kenapa masih dagang? Kita juga Pak, kita pikirin. Kalau kita nggak dagang, bagaimana? Kalau kayak pekerja kan dia pada punya gaji bulan. Kalau kita bahasa-bahasanya nggak kerja, nggak makan. Gitu. Kalau kita ditutup, kalau kita dijamin nggak apa-apa Pak, kita ikutin. Cuman kalau kita nggak dijamin, mau makan apa, pakai apa, cicilan bayar kontrakan apa gitu Pak, bagaimana? Kita kalau dijamin, apa di lockdown boleh ya dijamin, kita mau Pak. Ya Pak, semoga cepat selesai lah virus corona ini ya. Sebentar lagi kan musim Ramadan juga Lebaran, biar cepat berjalan seperti biasa gitu loh. Harapan kami gitu loh Pak. Selain pedagang pasar, kebijakan pemerintah ini juga membuat pengemudi ojek online menjerit karena tak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Mereka merasa kebutuhan sehari-hari keluarga tidak akan mungkin tercukupi jika hanya berdiam diri di dalam rumah. Apalagi akibat dari pandemi virus COVID-19 ini membuat pendapatan mereka turun drastis. Wah, pendapatan karena corona itu parah, turun hampir 80% lah orderan. Biasanya lumayan, nih paling bawa duit 30.000, 50.000 paling gede. Itu juga susah ya kan nyarinya. Muter-muter sana sini nggak ada yang dapat. Paling kita nungguin di sini juga lama keluarnya ituannya penumpangnya. Biasanya sehari bisa 18 trip lah minimal. Nah, sekarang paling 5 trip paling bersih, paling gede. Segala macam usaha sudah dilakukan para pengemudi ojek online ini untuk berusaha mencuri perhatian dari pemerintah. Wah, udah sempat ngadu dari Instagram ya, saya ngirim pesan lewat direct message DM ke Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, terus Menteri Sosial Juliari Batubara, terus sama Pak Sandiaga Uno. Pertama, tentang PKH. Jumlah keluarga penerima akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan besaran manfaatnya akan dinaikkan 25%. Misalnya, komponen ibu hamil naik dari 2,4 juta rupiah menjadi 3 juta rupiah per tahun. Komponen anak usia dini 3 juta rupiah per tahun. Komponen disabilitas 2,4 juta rupiah per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020. Kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ini memang memberi angin segar bagi masyarakat. Namun jika dicermati, solusi pemerintah masih belum benar-benar menyelesaikan kesulitan warganya. Karena kebutuhan masyarakat tak hanya makan sehari-hari. Masyarakat juga masih terancam kewajiban utang setiap bulannya. Masyarakat pun berharap agar pemerintah memberikan solusi yang tepat dalam keputusan penanggulangan wabah ini. Pandemi COVID-19 dan skenario pemerintah untuk menanggulangi wabah ini memberi efek domino di masyarakat. Kebijakan pemerintah dan opsi penutupan perekonomian mau tidak mau membuat perekonomian Indonesia perlahan tapi pasti mulai menurun. Banyak bidang usaha dari skala kecil hingga besar diperintahkan untuk menutup usaha mereka.
Seperti di Jakarta, beberapa pusat perbelanjaan besar mulai melakukan penutupan. Saat ini saya berada di salah satu mal di daerah Jakarta. Bisa dilihat di belakang saya. Sekarang toko-tokonya semua tutup. Bisa dikatakan ini imbas dari maraknya COVID-19. Hampir di seluruh kios yang ada di dalam mal ini tutup. Bahkan pemandangan ini terlihat di semua lantai mal tersebut. Kami pun berusaha melakukan konfirmasi dengan salah satu pihak pengelola mal. Alasan Midland menutup mal sementara, Bu, bisa dijelaskan, Bu? Ya, terutama kan kita memang mensupport ya program pemerintah karena memang social distancing itu kan dianggap perlu, dan kita lihat juga mulai banyak juga mal-mal lain yang melakukan langkah yang sama. Jadi kita mungkin ada dua hal. Satu, kita mensupport program pemerintah untuk penanggulangan COVID-19. Kedua, kita melihat bahwa mal ini kan mulai sepi. Jadi kan memang banyak tenan-tenan yang mungkin cost operasionalnya jalan terus, tapi padahal mungkin customer-nya juga sangat limited. Jadi karena itu kita putuskan untuk tutup sementara. Itu rencana penutupannya itu sampai kapan ya, Bu? Sementara sampai tanggal 7 April. Jadi kita tanggal 8 April akan buka. Cuman ini kan standar ya, kita 14 hari, tapi yang kita lihat itu sebetulnya pada saat nanti mendekati tanggal itu ya kita lihat kondisi lagi. Apakah 8 April kita sudah bisa buka seperti normal, ataukah kita buka tapi dengan limited operation, ataukah kita buka dengan jam operasional yang berbeda, atau mungkin bisa mundur sambil kita melihat situasi. Karena ini kan kalau kita buka normal tapi kondisi memang belum sempurna, kan kita juga tidak bisa memaksakan. Untuk nasib karyawannya sendiri gimana, Bu? Kalau karyawan yang ada di mall, karyawan kita sendiri sifatnya treatmentnya sama dengan karyawan yang ada di pusat maupun di residensial dan hotel. Saat ini kita sedang melakukan pembagian dua klaster ya, ada klaster A, klaster B. Jadi 2 minggu kita work from home. Untuk kompensasi yang work from home ini seperti apa, Bu? Kalau saat ini semua treatmentnya sama ya, mereka tetap kita gaji seperti biasa, mungkin cuma uang transport aja yang berkurang, tapi gaji semua masih normal. Tapi kan kita berharap ini sifatnya temporary ya. Kalau sifatnya nanti berkepanjangan ya nanti kita akan evaluasi lagi. Dengan ditutupnya pusat perbelanjaan, otomatis seluruh karyawannya terpaksa harus berdiam diri di rumah. Penghentian oleh sejumlah bidang usaha ternyata memberi dampak buruk bagi tenaga kerjanya. Karyawan yang dirumahkan ternyata tidak semuanya mendapat hak mereka secara penuh. Masih ada beberapa perusahaan yang mengurangi, bahkan tidak mengeluarkan upah karyawannya. Padahal aturan ketenagakerjaan sudah jelas mengatur besaran upah tenaga kerja saat terjadi wabah. Mundurnya perekonomian akibat virus COVID-19 ini dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah bisa menghentikan penyebaran virus COVID-19 sambil membuat perekonomian stabil kembali, agar kesejahteraan masyarakat tidak semakin terpuruk akibat salah mengambil kebijakan.